sidang. Hadirin dimohon berdiri. Tim penguji sidang Prof. Dr. hari ini, Ketua Sidang Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi, Dr. Haji Usman SHMH, Sekretaris Sidang Dr. Yusria Hadati SHMKM, Penguji Sidang Prof. Dr. Sukamto Sagoto SHMH, Dr. Haja Mustiwa SHMO, Dr. Hatati SHMH, dan Dr. Zakasi SHMO. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selamat siang. Sebelum sidang termasuk dapat dimulai, dipersilakan Ketua Tim Promotor untuk menyampaikan riwayat hidup serta proses bimbingan yang dijalani, sehingga sidang yakin bahwa Promotor siap untuk dipersilakan. Ketua Sidang, para guru besar, tim penguji yang saya hormati, hadirin tamu undangan yang kami hormati, Saudara Promopendus. Mohon izin untuk menyampaikan daftar riwayat hidup Promopendus. Nama Akbar Kurnia Putra, tempat tanggal lahir Jakarta 22 Juni 1985. Saat ini dosen di Fakultas Hukum Universitas Jambi di bagian Hukum Internasional. Keluarga: ayah almarhum Mansur Sofyan, ibu Nikmatun, dan istri Rahmi dengan 4 orang anak, yaitu Ciko, Sasi, Fira, Aisan. Riwayat pendidikan: SD di Jawa Barat, SMP di Jakarta Timur, SMA di Jakarta Timur, S1 Universitas Jambi, kekhususan konsentrasi hukum internasional, S2 di Universitas Indonesia, konsentrasi hukum internasional, S3 di Universitas Jambi, Doktor Ilmu Hukum, konsentrasi perbandingan hukum di bidang hukum internasional. Riwayat penelitian terakhir beliau pada tahun 2022 melakukan penelitian problematika hukum penanganan pengungsi dan pencari suaka antara Indonesia Australia, ditinjau dari Bali Deklarasi on People Smuggling, Trafficking in Person and Related Transnational Crimes. Kemudian beberapa riwayat penelitian beliau terkait dengan hukum internasional dan terkait dengan perdagangan internasional cukup banyak. Kemudian riwayat penulisan buku, ada 3 buku terakhir, Asian Yearbook of International Law tahun 2023. Riwayat perolehan HKI ada 3 dan tidak dibacakan. Disertasi yang akan dipertanggungjawabkan oleh Saudara Akbar Kurnia Putra hari ini berjudul Politik Hukum Perbandingan Internasional, Perdagangan Internasional, mengenai penerapan prinsip perlakuan khusus dan berbeda dalam Agreement on Agricultural World Trade Organization terhadap kebijakan ketahanan pangan Indonesia. Kepada tim penguji yang kami hormati, yang bersangkutan telah dilakukan pembimbingan kepada terkait dengan penyusunan disertasi ini dengan promotor Profesor Haji Joni Najwan SHMH PhD dan saya sebagai co-promotor, dan di dalam proses bimbingan yang bersangkutan sudah dinyatakan layak. Oleh karena itu kami serahkan Akbar Kurnia Putra dengan disertasi ini untuk dipertanggungjawabkan di hadapan tim kunci. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Hikmahan Fajwana SH PhD selaku penguji utama, penguji eksternal, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selamat datang di Jambi lagi, Prof. Ini dalam rangka lebaran bagi Jambi. Yang kami hormati Profesor Dr. Sukamto Sagoto SHMH selaku penguji, Dr. Haji Muskibah SHMH selaku penguji, Dr. Hartati SHMH selaku penguji,
Dr. Azarkasi SHMHum selaku penguji, dan tim promotor Profesor Haji Joni Najwan SH MHPSD dan Profesor Dr. Helmi SH-MH serta selaku sekretaris sidang pada hari ini Dr. Dwi Surya Hartati SH-MKN. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sidang promosi doktor atas nama Akbar Kurnia Putra NIM P3B116002 dengan judul disertasi Politik Hukum Perdagangan Internasional mengenai penerapan prinsip perlakuan khusus dan berbeda dalam Agreement of Agricultural World Trade Organization terhadap kebijakan ketahanan pangan Indonesia. Dipersilakan kepada Promovendus untuk menyampaikan temuan-temuan penelitiannya serta novelty yang dipersilakan, waktu kurang lebih 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat terpelajar Dr. Usman, sarjana hukum, magister hukum, yang dalam hari ini merangkap sebagai ketua penguji. Yang amat terpelajar Dr. Dwi Surya Hartati, sekretaris program Doktor Ilmu Hukum, yang dalam hal ini merangkap sebagai sekretaris tim penguji. Yang amat sangat terpelajar Profesor Hikmahanto Juwana SH LLM PhD sebagai penguji utama dan penguji eksternal. Yang amat sangat terpelajar Profesor Dr. Sukamto Satoto SHMH, ketua program Doktor Ilmu Hukum, yang dalam hal ini merangkap sebagai penguji Promovendus. Yang amat terpelajar Dr. Hajah Muskibah SHMHum, wakil dekan bidang akademik, yang dalam hal ini sebagai penguji Promovendus. Yang amat terpelajar Dr. Hartati SHMH, kepala laboratorium Fakultas Hukum, yang dalam hal ini merangkap sebagai penguji Promovendus. Yang amat terpelajar Dr. Azarkasi SHMHum, wakil dekan bidang kemahasiswaan, yang dalam hal ini merangkap sebagai penguji Promovendus. Yang amat sangat terpelajar Profesor Haji Joni Najwan SHMH PhD. Yang amat sangat terpelajar Profesor Dr. Helmi SH-MH sebagai kopromotor Promovendus. Sebelum memulai, izinkan saya, Akbar Kurnia Putra, nomor induk mahasiswa P3B 11602, mempresentasikan disertasi saya yang berjudul Politik Hukum Perdagangan Internasional mengenai penerapan prinsip perlakuan khusus dan berbeda dalam Agreement on Agriculture World Trade Organization terhadap kebijakan ketahanan pangan Indonesia. Dari seluruh literatur yang Promovendus baca, bahwa satu-satunya organisasi perdagangan dunia yang mengikat banyak negara adalah World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia. Organisasi perdagangan dunia ini cukup menarik. Kenapa demikian? Karena memang organisasi perdagangan dunia ini bukan hanya mengatur mengenai barang atau GATT, tetapi juga WTO mengatur mengenai bidang jasa dan bidang investasi. Selain itu, organisasi perdagangan dunia ini juga merupakan alat bagi negara-negara di dunia ini untuk menyelesaikan perkara sengketa perdagangan internasional. Maka WTO dalam hal ini menyediakan Dispute Settlement Body atau Badan Penyelesaian Sengketa Internasional. Yang menarik lainnya dari WTO ini adalah selain WTO mengatur mengenai barang, jasa, investasi, dan haki, WTO juga mengatur mengenai perjanjian pertanian atau Agreement on Agriculture. Perjanjian pertanian ini merupakan perjanjian yang ditaati oleh seluruh negara peserta konvensi WTO, di mana pertanian ini bukan hanya mengatur mengenai bagaimana produksinya, tetapi juga mengatur bagaimana distribusi dan juga bagaimana pertanian ini diatur secara berkelanjutan di dalam sebuah organisasi yang namanya WTO.
Maka oleh karena itu, atas dasar latar belakang ini, Promovendus tertarik untuk meneliti sejauh mana sebenarnya Agreement on Agriculture ini diatur di dalam WTO Agreement. Ada 3 alasan Promovendus meneliti disertasi ini. Yang pertama adalah alasan filosofis. Pangan itu menurut Promovendus merupakan tanggung jawab negara. Kewajiban negara dalam hak asasi manusia itu bukan hanya komoditi dagang, tapi juga pangan harus mudah diakses, harus terjangkau, serta kualitas memadai. Karena pangan merupakan hajat hidup orang banyak. Hidup matinya sebuah negara itu tergantung daripada pangan. Alasan yang kedua yaitu World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia ini merupakan satu-satunya organisasi di dunia yang memungkinkan negara-negara untuk tunduk terhadap WTO. Maka WTO memiliki rule-based system atau sistem sendiri yang diikuti oleh seluruh negara di dunia ini. Yang kedua, WTO juga tujuannya menghilangkan keterlibatan negara pada mekanisme pasar. Artinya semakin banyak keterlibatan mekanisme pasar, negara maka tidak akan ada di sana. Ini yang menurut Promovendus bisa berakibat kepada pengkaburan kedaulatan negara di dalam organisasi perdagangan dunia. Yang ketiga, WTO juga mengatur mengenai Agreement on Agriculture atau perjanjian umum tentang pertanian dan Special and Differential Treatment atau perlakuan khusus dan berbeda. Alasan yang ketiga adalah alasan yuridis, bahwa pangan di dalam pasal 25 ayat 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, di pasal 11 Konvensi ECOSOC, hak atas pangan itu diatur. Artinya pangan itu bukan komoditi yang bisa diperjualbelikan dengan bebas, tetapi memang pangan merupakan komoditi yang mengatur hajat hidup orang banyak. Selain itu juga di dalam Undang-Undang Nasional kita dijelaskan di pasal 28 ayat 1, pasal 28H ayat 1, ayat 2 dan 3, dan pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 serta Vienna Convention. Semua mengatur mengenai pangan. Atas dasar tersebut, maka Promovendus merumuskan masalah di dalam disertasi ini. Yang pertama adalah bagaimana pengaturan Agreement on Agriculture dalam WTO menurut hukum perjanjian internasional. Dan yang kedua adalah apakah prinsip Special and Differential Treatment dalam Agreement on Agriculture dapat mewujudkan keadilan dalam perdagangan internasional. Dan yang ketiga adalah bagaimana politik hukum pangan Indonesia dalam merespon prinsip Special and Differential Treatment pada Agreement on Agriculture. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai Agreement on Agriculture dalam WTO. Yang kedua, menganalisis dan mengkritisi prinsip keadilan dalam konteks liberalisasi perdagangan internasional dapat diterapkan dalam Agreement on Agriculture. Dan yang ketiga, tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan formulasi yang ideal mengenai politik hukum pangan Indonesia terkait penerapan prinsip perlakuan khusus dan berbeda atau Special and Differential Treatment pada Agreement on Agriculture. Metode penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan konsep, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan perbandingan hukum. Adapun isu dalam disertasi ini yaitu pertama, isu dogmatik hukum. Adanya pertentangan terhadap negara-negara dalam menerapkan prinsip perlakuan khusus dan berbeda pada Agreement on Agriculture dalam WTO, khususnya pertentangan pada kelompok negara maju dan negara berkembang. Karena itu, dimensi dogmatik hukum yang dimaksud adalah berkaitan dengan bagaimana pengaturan Agreement on Agriculture dalam WTO. Isu hukum yang kedua pada tataran teori hukum. Tataran ini menelaah teori keadilan dalam konteks liberalisasi perdagangan internasional, khususnya menyangkut perlakuan khusus dan berbeda. Apakah telah diterapkan di dalam Agreement on Agriculture? Isu hukum yang ketiga di tataran filsafat hukum. Isu hukumnya adalah bagaimana politik hukum pangan Indonesia dalam merespon pemberlakuan prinsip perlakuan khusus dan berbeda dalam hukum nasional. Terikatnya negara pada hukum internasional serta kewajiban negara untuk mentransformasikan hukum internasional ke dalam hukum nasional memiliki aspek nilai dan aspek hukum yang menjadi landasan filosofis mengenai bagaimana prinsip tersebut disikapi oleh Indonesia.
Teori yang digunakan adalah grand theory dengan teori keadilan, middle range theory. Prometheus menggunakan teori monisme dan dualisme, sedangkan apply teorinya menggunakan harmonisasi hukum. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan politik hukum perdagangan internasional mengenai penerapan prinsip perlakuan khusus dan berbeda dalam AOA WTO terhadap kebijakan pangan Indonesia adalah langkah kebijakan penyelenggara negara dalam bidang hukum perdagangan internasional dalam memanfaatkan keistimewaan yang diberikan oleh WTO terhadap negara berkembang dalam bentuk prinsip perlakuan khusus dan berbeda untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan dalam merumuskan arah, bentuk maupun isi hukum nasional melalui kebijakan pangan negara. Hasil penelitian disertasi ini yang pertama adalah bahwa pengaturan Agreement on Agriculture itu terdapat di dalam pasal-pasal berikut. Pasal 18 Section E ayat 7 huruf A huruf B, Section B ayat 8 sampai 11, Section C ayat 13, pasal 36 ayat 8, kemudian pasal 18 ini berjudul Governmental Assistance to Economic Development. Selanjutnya terdapat juga ketentuan yang bertujuan dalam rangka meningkatkan kesempatan perdagangan yang ditujukan bagi anggota negara berkembang, diantaranya di pasal 36 ayat 2, 3, 4, dan 5, pasal 37 ayat 1A, ayat 4, pasal 38 ayat C huruf E. Kemudian dalam perjanjian ini juga terdapat ketentuan di mana negara anggota WTO diharuskan menjaga kepentingan dari anggota-anggota negara berkembang. Ketentuan ini terdapat dalam pasal sebagai berikut: pasal 36 ayat 6, 7, dan 9, pasal 37 ayat 1 huruf B dan ayat 1 huruf C, pasal 2 huruf A, pasal 3 huruf A, B, C, ayat 5, kemudian pasal 38 ayat 1, ayat 2 huruf A, huruf B, huruf D, dan huruf F. Maka secara teoritis, prinsip perlakuan khusus dan berbeda telah menjadi bagian utama dari instrumen hukum yang melalui ketentuan-ketentuan dalam WTO yang memiliki pendasaran filosofis dan mencerminkan pengakomodiran berbagai kepentingan negara-negara berkembang, khususnya terkait isu keadilan dalam pembangunan ekonomi. Secara implisit, perlakuan khusus dan berbeda itu dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan dalam GATT maupun persetujuan-persetujuan WTO lainnya, baik sebagai judul dari beberapa ketentuan tertentu maupun sebagai pernyataan-pernyataan dalam ketentuan itu sendiri. Hasil yang kedua, bahwa ketentuan-ketentuan dalam perlakuan khusus dan berbeda adalah penjelmaan dari keadilan itu sendiri. Ini dikarenakan ketentuan-ketentuan tersebut telah dimasukkan ke dalam instrumen hukum yang mana di dalamnya unsur keadilan menjadi sangat penting. Masalahnya kemudian adalah apakah ketentuan-ketentuan dalam perlakuan khusus dan berbeda yang mendasarkan diri pada keadilan tidak bertentangan dengan paradigma utama dari persetujuan-persetujuan GATT WTO, yakni liberalisme. Dalam diskursus liberalisme cukup jelas bahwa paradigma liberal memiliki komitmen yang kuat terhadap kesetaraan, memperlakukan negara setara. Maka liberalisme dapat juga dianalisa sebagai sebuah teori keadilan yang menekankan kesetaraan, dan segala teori liberal dapat dikritik dengan mendasarkan diri pada sejauh mana ia mampu menciptakan kesetaraan. Ketentuan-ketentuan perlakuan khusus dan berbeda sebagai sebuah alat untuk terciptanya keadilan haruslah mendapatkan pendasaran dalam teori keadilan yang egaliter. Keadilan sebagai fairness berasal dari teori yang ada dalam tradisi liberal. Maka perlakuan khusus dan berbeda sebagai alat bagi keadilan tidak bertentangan dengan liberalisme. Ia dapat melihat sebagai penguatan bagi keberadaan paradigma liberal GATT dan WTO. Hasil penelitian yang ketiga yaitu adalah terdapat 3 landasan konsep yang dapat digunakan untuk menjawab politik hukum pangan Indonesia dalam merespon Agreement on Agriculture WTO. Yang pertama adalah trade coalition, yang kedua adalah integrative negotiation, dan yang ketiga adalah diplomasi ekonomi. Pemerintah Indonesia juga telah memasukkan 5 dari 8 target global yang dicapai pada tahun 2019 kemarin sebagai wujud komitmen politik pemerintah
untuk melaksanakan SDGs, Presiden juga telah menandatangani Peraturan Presiden Republik Indonesia mengenai SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Agenda SDGs juga telah memasukkan hak atas pangan sebagai tujuan tersendiri, yaitu pada tujuan 2, mengentaskan kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan gizi, serta mempromosikan pertanian berkelanjutan. Tujuan ini terdiri dari 8 target yang berkisar dari pengentasan kelaparan dan malnutrisi hingga produktivitas pertanian. Oleh karena itu, Promovendus menyarankan seluruh hukum nasionalnya terkait dengan ketentuan-ketentuan WTO. Demikian paparan dari Promovendus. Saya kembalikan kepada Ketua. Untuk selanjutnya, lanjut pada sesi tanya jawab. Untuk kesempatan pertama dipersilakan Prof. Hikmah Juwana. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan. Saudara Promovendus ya, saya mau tanya ini kaitan dengan politik hukum perdagangan Indonesia. Yang saudara maksud nih politik hukum perdagangan Indonesia itu seperti apa sih? Terima kasih Prof. Politik hukum perdagangan Indonesia yang dimaksud di dalam disertasi ini adalah mencari arah dan kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam kaitannya dengan perdagangan internasional. Nah, ini yang sekarang arahnya itu kemana nih? Karena kalau kita bicara politik hukum itu kan sebenarnya tujuan dari berbagai peraturan perundang-undangan dibuat. Ya, jadi ini arahnya kemana nih kira-kira? Apakah kita menuju ke liberalisasi atau kita tetap memperhatikan para pelaku usaha di dalam negeri, terutama kalau agriculture ini tentu para petani dan lain sebagainya, atau memang kita buka seluas-luasnya? Seperti apa? Yang pertama, arahnya adalah mengenai pembaruan hukum di dalam hukum nasional Indonesia, Prof. Dalam disertasi yang diteliti oleh Promovendus, bahwa liberalisme yang ada sekarang itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam norma hukum Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan adopsi maupun harmonisasi terkait dengan peraturan-peraturan di dalam WTO itu sendiri. Demikian, Prof. Ya, tapi masalahnya kalau kita lihat WTO itu justru ingin mendobrak berbagai ketentuan yang ada di suatu negara, sehingga arahnya adalah liberalisasi. Kalau Presiden Jokowi bilang katanya terkait dengan nikel kok sekarang ada ekspor paksa. Kalau dulu kan kerja paksa, sekarang ekspor paksa. Nah, kalau misalnya dalam konteks ini, tentu kita ini impor paksa. Jadi dipaksa untuk mengimpor dari berbagai negara. Dan tentu itu akan bisa mematikan industri dalam negeri. Itu bagaimana? Karena yang saya lihat dalam kesimpulan saudara, kan ini ada 3 hal yang bisa dilakukan oleh Indonesia. Nah, yang kedua, integrative negotiation, strategi negosiasi yang berusaha untuk mencapai tujuan bagi semua pihak tanpa menyebabkan adanya winner dan loser. Nah, ini kalau nggak hati-hati kita jadi loser nih terus terang. Karena pangsa pasar kita kan bagus nih, besar. Orang Indonesia pasti makan nasi. Orang Indonesia makan buah-buahan. Jumlahnya juga besar. Gimana menurut saudara? Silakan. Baik, Prof. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, Prof, bahwa WTO ini adalah satu-satunya organisasi perdagangan di dunia yang diikuti oleh seluruh negara. Bahkan kemudian untuk menjadi anggota WTO itu memiliki persyaratan khusus. Nah, ini yang kemudian menjadi permasalahan di kita. Permasalahannya itu adalah setiap negara anggota WTO itu yang ingin menjadi anggota WTO diwajibkan untuk mengikuti seluruh aturan-aturan yang ada di WTO. Aturan di dalam WTO itu harus menjadi aturan nasional di masing-masing negara. Nah, ini sebenarnya titik paut di mana kemudian ada kontra antara hukum nasional dengan hukum WTO itu sendiri. Nah, terkait dengan posisi Indonesia, Prof, bahwa memang perjanjian-perjanjian yang ada di WTO itu memang sebaiknya kalau menurut Promovendus itu harus dilihat dengan baik. Tidak hanya kemudian Indonesia melakukan ratifikasi saja,
Tetapi juga Indonesia juga harus mampu memberikan solusi-solusi hukum yang lain yang dalam kerangka multilateralisme, perjanjian multilateralisme ini juga harus didorong untuk adanya perubahan-perubahan yang terjadi di dalam Badan Organisasi Perdagangan Dunia itu sendiri, Bro. Oke, ini kan kita harus bermain dalam konteks WTO, ketentuan-ketentuan karena kita ikut dalam situ kan. Tapi kan kita bukan berarti harus 100% harus mengikuti aturan WTO untuk kita terjemahkan ke dalam konteks hukum nasional kita. Karena WTO juga sebenarnya memberikan celah-celah juga. Yang saudara bahas ini adalah penerapan prinsip perlakuan khusus dan berbeda. Sambil contoh misalnya Jepang itu selalu mengatakan kita nggak akan terima impor dari negara lain beras, walaupun harga beras dari negara lain pasti murah ketimbang harga beras di Jepang karena luas lahan sangat terbatas, banyak anak-anak muda tidak mau menjadi petani dan lain sebagainya. Tapi kan Jepang selalu mengatakan beras itu adalah nyawa kita. Kalau sekali diimpor, berarti kita mati. Punya ketergantungan. Nah sekarang masalahnya, dalam konteks yang saudara teliti ini, apakah penerapan prinsip perlakuan khusus dan berbeda ini tidak dimanfaatkan oleh Indonesia? Silakan. Ada di dalam WTO. Salah satunya adalah WTO itu mengeluarkan prinsip yang namanya prinsip perlakuan khusus dan berbeda. Prinsip ini kan artinya bahwa tidak semua negara-negara di dunia ini sama. Tidak semua negara-negara di dunia ini memiliki kesamaan dan keseragaman. Maka timbullah celah hukum yang dinamakan perlakuan khusus dan berbeda ini. Nah, di dalam disertasi Promovendus ini dijelaskan bahwa sebenarnya ini adalah peluang bagi negara Indonesia untuk memanfaatkan perlakuan khusus dan berbeda ini sebaik mungkin, agar kemudian prinsip perlakuan khusus dan berbeda ini tidak hanya terbuang percuma di dalam perjanjian multilateral, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof dan tim penguji, promotor atau promotor yang saya hormati, Promovendus, saya pertama kali mengucapkan selamat sudah sampai tahap yang paling ujung, paling puncak dalam perjalanan yang cukup panjang. Mudah-mudahan menjadi berkah tersendiri pada hari ini. Promovendus Akbar Kurnia Putra untuk melaksanakan ini. Satu hal yang tadi cukup banyak sebenarnya disampaikan atau dipertanyakan oleh Prof. Hikmahanto, saya mencoba bertanya dan membandingkan barangkali ya, karena ini judulnya adalah perlakuan berbeda, sedangkan apa yang ditulis oleh Promovendus ini di bab 4 mengenai prinsip keadilan itu di John Rawls. Artinya bahwa John Rawls itu menyampaikan sebuah teori dalam keadilan itu adalah menata kehidupan masyarakat. Kalau saya berpikiran, mohon maaf nanti kalau ada yang salah, ahli filsafat buat tadi dan lain-lain, itu saya maknai itu kesetaraan. Jadi agak berbeda dengan konsep yang dikemukakan oleh Promovendus, itu perlakuan yang berbeda. Kalau setara itu berarti tidak berbeda. Nah, ada dua hal yang saya tanya, apakah teori ini akan mengklasifikasi perbedaan itu, atau perbedaan itu yang sebenarnya bagian dari satu keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls tadi. Jadi ada dua sisi itu, sebenarnya mau keadilannya yang mau backup perbedaan, atau perbedaannya ini yang akan melahirkan satu keadilan. Itu barangkali yang saya pertanyakan. Silakan. Baik Prof, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama mengenai perlakuan khusus dan berbeda.
dalam konteks WTO yang Promovendus tuliskan di dalam disertasi, bahwa perlakuan khusus dan berbeda atau biasa disebut dengan special and differential treatment itu adalah hak khusus dan keistimewaan yang diberikan negara maju akibat pertentangan politik. Itu dalam konteks perdagangan internasional WTO. Kaitannya kemudian dengan teori John Rawls, Promovendus berpendapat bahwa yang dimaksud dalam disertasi ini adalah perbedaan yang akan melahirkan sebuah keadilan. Karena memang pada dasarnya semua yang ada di dalam multilateral agreement WTO ini memang berbeda-beda. Ini dipaksakan. Sehingga kemudian untuk menjembataninya maka ada yang namanya teori keadilan seperti yang John Rawls tadi sampaikan, berasal dari fairness. Demikian, Bro. Jadi artinya bahwa apa yang Promovendus sampaikan itu apakah bagian dari merubah sebuah teori yang dikemukakan oleh John Rawls? Karena yang jelas itu adalah kesetaraan, sedangkan di dalam menata kehidupan masyarakat kan berbeda-beda. Karena berbeda-beda, kemudian apakah kemudian teori itu dieliminasi karena memang perbedaan itu sesuatu yang memang harus ada, kemudian pada saat itu harus dipersamakan kan tidak bisa tidak bisa nyambung dia. Apakah memang mau merubah satu kesetaraan tadi, atau memang keadilan yang setara itu dalam artian adalah memang berbeda di dalamnya. Itu yang mungkin perlu dijelaskan. Silakan. Baik, Prof. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, saya berpendapat bahwa teori John Rawls itu tidak menegasikan apa yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, teori John Rawls itu mencoba untuk mengungkapkan bahwa perbedaan-perbedaan yang terjadi di dalam multilateral agreement yang namanya WTO ini adalah memang perbedaan-perbedaan yang harus dijembatani oleh suatu kesetaraan yang seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Maka oleh sebab itu saya menyimpulkan bahwa teori John Rawls ini digunakan tidak dalam rangka menegasikan keadaan, tetapi kemudian menyatukan keadaan yang berbeda-beda tersebut menjadi sebuah keadilan. Demikian. Dr. Bahasa Hukum. Baik, terima kasih Ketua Tim Penguji yang terhormat Prof. Hikmahanto Juwana, Prof. Sukamto dan tim penguji lainnya. Pertama-tama selamat buat ini, suara saya agak ini Pak Akbar. Serak-serak bahasa. Kalau jadi penyanyi itu bagus ya, tapi saya bukan penyanyi. Baik Pak Akbar, pertama-tama selamat ya sudah sampai pada tahap ini. Mudah-mudahan nantinya akan sukses. Saya sebenarnya ada beberapa pertanyaan. Nah, kita mulai dari kebijakan ketahanan pangan di Indonesia. Nah, itu masih menjadi tanda tanya bagi saya, sebenarnya apa kebijakan ketahanan pangan di Indonesia. Nah, kemudian, kalau itu dikaitkan dengan politik hukum perdagangan internasional, apakah nantinya politik hukum perdagangan internasional yang mau ini dalam tanda kutip ditemukan, itu nantinya akan memberikan dampak kepada kebijakan ketahanan pangan di Indonesia. Silakan. Kebijakan ketahanan pangan di Indonesia yang dimaksud oleh Promovendus di sini adalah bagaimana kemudian negara mencoba untuk mencapai tujuan-tujuannya agar kemudian negara mendapatkan sebuah kebijakan yang memang dicita-citakan sebagai sebuah formulasi hukum yang jelas atau yang ideal. Kebijakan ketahanan pangan yang ada di dalam disertasi Promovendus ini salah satunya adalah menyoroti mengenai tidak adanya undang-undang perdagangan internasional sebagaimana yang Promovendus tulis, bahwa yang ada di dalam undang-undang nasional kita itu adalah undang-undang perdagangan, bukan pada undang-undang perdagangan internasional. Kata internasional di dalam, frase kata internasional di dalam undang-undang tersebut menurut Promovendus itu berbeda dengan frase kata internasional. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya kemudian dengan organisasi perdagangan dunia
seperti yang tadi Prof. Fendi sampaikan bahwa Indonesia ini adalah negara peserta konvensi WTO. Itu artinya Indonesia harus tunduk dengan segala ketentuan yang ada di WTO. Tunduknya Indonesia itu berarti menyelaraskan seluruh ketentuan-ketentuan di WTO menjadi ketentuan-ketentuan hukum nasional Indonesia. Seperti yang tadi disampaikan oleh Profesor Hikmahanto Juwana, bahwa memang ada perbedaan yang sangat mendasar antara hukum nasional suatu negara dengan hukum yang ada di dalam WTO. Tapi memang demikian cara bermain WTO untuk menyusun agar agar peserta konvensi di dalam WTO itu tunduk terhadap aturan di WTO itu sendiri. Demikian, Bu. Kira-kira temuannya apa? Dalam disertasi Prof. Fendus ini, Prof. Fendus menyatakan bahwa harus ada yang namanya plurilateral agreement di dalam multilateral agreement. Itu temuan dari disertasi yang Prof. Fendus sampaikan di dalam disertasi ini. Ini ada satu rumusan masalah, itu di rumusan masalah pertama itu Prof. Fendus itu menyatakan mau menggali pengaturan agreement of agreement dan seterusnya. Nah, kalau misalnya hanya melihat pada pengaturan, ini kan pengaturan tanpa ada analisisnya, apakah itu bisa nanti kita jadikan salah satu temuan yang ada di dalam disertasi ini. Jadi di rumusan masalah pertama itu hanya bicara tentang pengaturan, tapi saya melihatnya tidak ada sama sekali analisis daripada pengaturan tersebut. Jadi jawaban dari rumusan masalah pertama itu ada di kesimpulan pertama itu hanya menggambarkan bahwa ini pasal ini pengaturannya pasal ini. Nah, oke, kalau misalnya di dalam kesimpulan itu kita menyatakan itu diatur dalam pasal sekian. Tetapi atau mungkin saya kurang membaca ya. Ini di dalam disertasinya saya tidak melihat bagaimana analisis daripada pengaturan tentang agreement of agriculture. Silakan. Baik, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, karena pertanyaannya masuk kepada isu hukum, maka yang saya pahami adalah bahwa pengaturan yang ada di rumusan masalah yang pertama saya mengenai pengaturan yang kemudian berkorelasi dengan dogmatik hukum, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam disertasi Prof. Fendus itu sebenarnya sudah disebutkan, Bu, bagaimana kemudian pengaturan di dalam kesimpulan itu dijelaskan di dalam disertasi Prof. Fendus. Ya, kalau bisa di halaman berapa ya? Di bab 3, Bu, mohon maaf. Ya. Di bab 3 itu saya menjelaskan mengenai pengaturan-pengaturan dari mulai agreement on textile clothing sampai dengan agreement on technical barrier to trade atau TBT agreement. Baik, salah satu pasal pengaturan tentang itu. Nah, kemudian analisisnya apa? Kalau di dalam agreement on technical barrier to trade atau TBT agreement itu dianalisa bahwa secara khusus dalam pasal 12 perjanjian ini beberapa pasal lain yang terkait dengan TBT agreement ini ada di pasal 10 ayat 6 yang menjelaskan bahwa Sekretariat akan mengedarkan salinan atas pemberitahuan kepada semua anggota yang mencakup atas produk terindikasi sebagai barang yang dianggap berkepentingan khusus oleh negara berkembang. Jadi intinya hasilnya bahwa ada perbedaan atau ada pengaruh nantinya antara politik hukum perdagangan internasional dengan kebijakan ketahanan pangan. Iya, begitu, Bu. Ya. Terima kasih Pak Ketua. Mengucapkan selamat atas keberhasilan setelah menggunakan waktu yang demikian maksimal menimba ilmu di program doktor atau S3 di Fakultas Hukum Universitas, dan alhamdulillah hari ini bisa berdiri di depan untuk dipromosikan. Ya, selamat untuk Prof. beserta keluarga besar. Saya tadi karena Prof. Kamto minta untuk di filsafatnya, saya ke beliau tadi. Di sini tadi saya cermati menggunakan ada grand teori keadilan, kemudian di bawah di middle rank ada
monisme dan dualisme, dan kemudian apply teorinya harmonisasi hukum. Pada grand teori keadilan digunakan di sini filsafat keadilan Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. Nah, tolong dijelaskan mengapa keadilan ini dipakai dari Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, John Rawls ini. Sementara kalau dilihat ini filsafat alirannya berbeda. Antara Plato filsafatnya idealisme, Aristoteles realisme, nah begitu, dan juga ini dia berbeda ya. Yang di Plato itu keadilannya ada tentu berbeda dengan Aristoteles, berbeda dengan John Rawls, juga Thomas Aquinas. Bagaimana sampaikan argumen Prometheus sehingga menggunakan ini, dan di bawah ada monisme dan dualisme, bagaimana keterkaitannya, dan lagi di apply-nya ada harmonisasi hukum, sementara judulnya itu politik hukum. Nah, ini bagaimana? Silakan. Sebagaimana yang Prometheus ketahui bahwa teori monisme dan dualisme hukum, di mana dalam monisme hukum bahwa hukum internasional itu sebenarnya hukum nasional itu adalah perpanjangan dari hukum internasional. Tetapi berbeda dengan teori dualisme yang menyatakan bahwa hukum internasional itu berbeda dengan hukum internasional. Perbedaannya terletak dari aspek objeknya, kemudian kajiannya, dan subjek hukumnya. Nah, dari kedua teori tersebut ya bisa ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya apa yang dikaji di dalam disertasi Prometheus ini adalah mencari sebuah keadilan, di mana keadilan itu di mana disertasi yang digunakan menggunakan teori keadilan yang digunakan adalah teori keadilannya John Rawls. Teori keadilan John Rawls ini juga menarik dari teori keadilan sebelumnya yang disampaikan oleh Plato dan Socrates, bagaimana yang itu disampaikan. Sekali lagi Prometheus selamat atas keberhasilan saudara pada hari ini. Ini merupakan momentum yang sangat penting atau bersejarah bagi Prometheus sebagai akademisi, kemudian sebagai kepala rumah tangga keluarga, dan idealnya bagi pembangunan hukum bangsa dan negara Republik Indonesia. Sekali selamat. Ini ada koreksi sedikit bahwa di dalam abstrak disertasi ini yang di halaman awal itu menurut saya tidak sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Prometheus di kesimpulan tadi. Saya kira harus sejalan gitu, sejalan isi, karena di dalam abstrak menurut saya belum terlihat gagasan, ide-ide yang berdasar dari temuan Prometheus itu dalam rangka untuk pengembangan pembangunan hukum di Indonesia. Hanya satu pertanyaan yang saya sampaikan kepada Prometheus. Nah, ini apa manfaat penelitian saudara ini dalam pengembangan dan pembangunan hukum di Indonesia, terutama berkaitan dengan perjanjian internasional ini dalam WHO ini, dalam WTO itu, apa manfaatnya pengembangan hukum di Indonesia? Kemudian tadi Prometheus selalu menjelaskan bahwa dalam ketentuan WTO itu ada aspek-aspek pemaksaan terhadap hukum internasional terhadap perdagangan yang diberlakukan sama dan berbeda di berbagai negara itu. Nah, di sini coba saudara jelaskan bagaimana cara pemikiran saudara bahwa prinsip dasar membangun hukum nasional itu kan kita sudah berdasarkan Pancasila, Kadin Pancasila. Satu sisi di dalam pengaturan WTO itu dia itu bersifat liberal ya, seperti yang saudara jelaskan. Nah, silakan Prometheus jawab. Baik, terima kasih Pak Dr. Zarkasi. Yang pertama saya menjawab mengenai apa manfaat penelitian dari disertasi ini. Saya berpikir bahwa khususnya di Universitas Jambi Fakultas Hukum tidak banyak yang meneliti tentang perdagangan internasional, khususnya dalam bidang hukum internasional.
berharap dari disertasi ini kemudian akan ada penelitian-penelitian lanjutan mengenai perjanjian-perjanjian internasional maupun perdagangan internasional. Itu yang diharapkan dari disertasi ini. Yang kedua, bahwa kajian-kajian perdagangan internasional di dalam disertasi ini berharap juga bisa ditindaklanjuti dengan legal brief atau pendapat-pendapat hukum lain, sehingga kemudian perdagangan internasional dalam konteks akademisi di Fakultas Hukum Universitas Jambi itu bisa kemudian dikenal luas oleh para sarjana-sarjana hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai posisi hukum nasional dan hukum internasional yang saling bertentangan. Di awal Promovendus sudah menjelaskan bahwa organisasi perdagangan dunia itu memiliki syarat yang kemudian harus dipenuhi oleh negara-negara anggota pesertanya. Pemaksaan tersebut kemudian dibalut di dalam aturan hukum internasional, di mana aturan-aturan hukum internasional tersebut juga sebenarnya tidak mendukung adanya hukum nasional di masing-masing suatu negara. Tetapi kemudian ketika suatu negara tidak mengikuti perjanjian internasional ini atau perjanjian internasional yang diikuti oleh negara-negara lain, maka mau tidak mau negara Indonesia juga akan terkucil. Maka satu-satunya jalan menurut Promovendus agar kemudian perjanjian internasional dan hukum nasional Indonesia sejalan, maka kita harus bisa memposisikan national interest atau kepentingan nasional Indonesia untuk dapat dirundingkan di dalam perundingan-perundingan internasional, khususnya di dalam perundingan-perundingan di organisasi perdagangan dunia. Demikian Pak Dr. Dipersilakan untuk pergi. Selaku sekretaris maupun catatan yang disampaikan. Terima kasih Ketua Penguji. Yang saya hormati semua guru besar dan para penguji. Once again, I say congratulations and appreciate to Promovendus Akbar. Ini adalah saat-saat yang menentukan bagi saudara selama studi di program doktor ilmu hukum. Saya hanya punya satu pertanyaan. Kita tahu bahwa perdagangan internasional itu tidak dapat kita pungkiri bahwa negara-negara baik itu disebut negara maju ataupun negara berkembang akan terpaut dalam perdagangan itu. Nah, pada Agreement of Agriculture itu ada beberapa unsur, yaitu market access, domestic support, and ekspor subsidi. Di Indonesia ini banyak sekali sumber daya alam, khususnya pangan dan pertanian yang sangat potensi terkait dengan kebutuhan-kebutuhan di dunia. Baik itu kita bisa mengekspor atau sebenarnya juga kita butuh impor juga, saya tidak begitu mengkaji itu. Tetapi saya akan menggali bagaimana pengetahuan saudara Promovendus terkait perlindungan intellectual property terhadap produk-produk pertanian itu, khususnya yang spesifik tentang indikasi geografis. Nah, bagaimana Promovendus bisa menjelaskan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia terkait perdagangan internasional, terutama produk-produk indikasi geografis dan akses pasarnya. Demikian. Ibu Dr. Hartati, jangankan indikasi geografis, Ibu Dr. Hartati, origin rule, Ibu Dr. Bri itu mohon maaf, Ibu Dr. Bri, rule of origin atau asal barang juga kemudian diatur di dalam WTO, dan ini makanya tadi saya bilang rezim WTO itu bukan hanya mengatur mengenai barang, tapi juga dia mengatur mengenai investasi, bahkan sampai bagaimana pertanian di masa depan diatur. Demikian Ibu Dr. Bui. Ya, oke. Tapi saya ingin mengetahui pendapat saudara terkait ini, kan kalau saudara berbicara politik hukum, bahkan saudara di dalam disertasi saudara politik hukum itu justru saudara formulasikan seperti apa kebijakan-kebijakan dari pangan di Indonesia. Nah, kalau kita berbicara indikasi geografis yang konsentrasinya terbanyak, walaupun dia tidak hanya pangan dan produk pertanian, kita sudah terikat dengan aturan-aturan dalam TRIPS dan WTO, tetapi justru sebenarnya itu banyak dari studi-studi empiris yang
kebijakan dari WTO sendiri itu tidak mendukung para petani, sehingga pertanyaan saya yang awal itu belum terjawab, bagaimana pemerintah negara Republik Indonesia itu mengatur akses pasar, karena geographical indication itu sebenarnya adalah pangsa pasarnya ekspor. Nah, artinya kalau ekspor berarti kan ke perdagangan internasional. Bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam hal menuju keadilan yang saudara jelaskan dari tadi? Itu saja. Baik, terima kasih Bu Dr. Dwi Suryatati. Sebagaimana yang sudah Prof. Mendes sebutkan tadi, bahwa yang dimaksud dengan politik hukum perdagangan internasional, yaitu saya menyarankan agar kemudian ada undang-undang tersendiri mengenai undang-undang perdagangan internasional yang sampai saat ini di dalam nomenklatur undang-undang perdagangan tidak dikenal dengan frase internasional. Nah, itu yang kemudian saya pertanyakan dan saya teliti di dalam disertasi ini, bahwa frase internasional itu bukan hanya mengenai bagaimana hukum nasional berubah menjadi hukum internasional atau hukum internasional bisa berubah menjadi hukum internasional, tetapi kemudian frase internasional itu menjadi penting untuk menjadi pembeda klasifikasi atau spesifikasi bagaimana kemudian perdagangan internasional itu diatur. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam WTO itu ada yang namanya schedule of commitment. Nah, schedule of commitment ini adalah pandangan-pandangan negara-negara berkembang yang kemudian didaftarkan di dalam WTO untuk kemudian dibicarakan di dalam forum multilateral itu. Apakah kemudian schedule of commitment ini merupakan barrier atau merupakan advantage? Jadi itu yang saya maksud, Ibu Dr. Suryatati. Pak Ibu yang terhormat nih, giliran saya. Yang pertama tentu saya selamat nih. Kayaknya nih co-promotor dan promotor selamat juga nih, Bro. Karena prosesnya cukup baik ya, perjalanannya tadi. Tapi ada satu nih poin terakhir barangkali dari kondisi seperti saat ini, artinya Indonesia berada pada satu komunitas yang cenderung memang tertekan. Perdagangan bebas yang memang diinisiasi oleh negara-negara yang sudah maju ini. Nah, bagaimana menurut Prof. Pendus, apa yang menjadi titik tahu untuk kemudian Indonesia mempunyai kekuatan daya tawar dalam merumuskan, untuk nanti merumuskan, kalau memang disarankan untuk membuat undang-undang tentang perdagangan internasional atau undang-undang ini ada muatan internasionalnya sehingga bisa diterima ya. Karena Indonesia kan memang harus mempertahankan dan tetap memperjuangkan kedaulatannya. Karena jelas bahwa Indonesia adalah negara berdaulat, tentu kita tidak bisa menerima begitu saja, atau kata Prof. Pendus tadi mau tidak mau. Menurut saya mau tidak maunya itu harus ada kekuatan Indonesia untuk memiliki daya tawar yang baik dalam merumuskan undang-undang itu sehingga bisa diterima. Ini kan sudah beberapa kali dicoba ya, misalnya saat ini nih, berulang-ulang Indonesia kemudian mendapatkan tekanan kembali oleh negara-negara di Uni Eropa terkait dengan minyak sawit. Yang terakhir beritanya adalah bahwa Indonesia harus memenuhi unsur indikator ramah lingkungan untuk bisa sawitnya itu kembali di pasar Uni Eropa bisa diterima. Nah, ini kemudian kan kalau kita lihat memang ada permainan, ada persaingan, itu komoditi antara sawit dengan non sawit. Silakan. Baik, memiliki daya tawar. Sebenarnya kalau dalam konteks hukum perdagangan internasional, semua negara pasti memiliki daya tawar. Itu yang pertama. Hanya kemudian bagaimana cara mengatur bermain di dalam WTO ini yang kemudian harus menjadi menjadi modal bagi suatu negara dalam perjanjian perdagangan internasional. Yang kedua, sebagai informasi juga dari 205 negara yang ada di dunia, 191 negaranya merupakan negara anggota WTO.
Jadi artinya ketika kita tidak masuk ke dalam WTO, kita juga tidak akan bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan dari organisasi perdagangan yang dinamakan dengan WTO ini sendiri. Yang ketiga, terkait dengan masalah sawit, benar apa yang tadi Prof sampaikan bahwa sebenarnya ada kepentingan ekonomi di dalam sengketa sawit antara Indonesia dengan Uni Eropa. Salah satunya adalah Uni Eropa memiliki komoditas yang namanya biji bunga matahari. Sementara di Indonesia kita memiliki komoditas yang namanya sawit. Biji bunga matahari itu nilainya lebih tinggi daripada minyak kelapa sawit yang ada di negara Indonesia. Itu artinya ada kepentingan ekonomi antara negara maju dengan negara berkembang. Hal lain yang kemudian bisa Prof sampaikan terkait dengan sengketa sawit antara Indonesia dengan Uni Eropa adalah bahwa Uni Eropa itu beranggapan bahwa komoditas sawit yang ada di Indonesia itu melanggar hak asasi manusia karena memang tidak secara lingkungan kemudian tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan yang berkelanjutan. Yang kedua juga pekerja-pekerja yang ada di Indonesia ini adalah pekerja-pekerja yang di bawah umur, sehingga kemudian Uni Eropa berkesimpulan bahwa produk sawit yang dihasilkan oleh Indonesia itu bertentangan dengan norma-norma dalam hukum internasional. Demikian Prof. Terima kasih, betul. Terima kasih Prof. Dengan berakhirnya dari Prof. Jadi maka sesi untuk tanya jawab dinyatakan selesai. Sesi selanjutnya adalah rapat tim penguji untuk kepentingan penilaian. Oleh karena itu sidang berskor selama 10 menit. Tim penguji yang kami muliakan, undangan yang berbahagia, serta keluarga Promovendus yang kami hormati, sampai pada saatnya mengumumkan hasil ujian pada hari ini. Tim penguji walaupun berbeda pendapat dan berbeda nilai, tapi sepakat bahwa Saudara Akbar Kurnia Putra dengan judul disertasi Politik Hukum Perdagangan Internasional dan seterusnya dinyatakan lulus. Dengan nilai 85 huruf A. Cukup selama menempuh perkuliahan 3,98 dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Ya, hampir memuaskan karena lama studinya 6 tahun 10 bulan. Saudara Akbar Kurnia Putra merupakan lulusan ke-65 program studi Doktor Fakultas Hukum Universitas Jambi. Selanjutnya, penyerahan piagam kelulusan oleh Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, sekaligus penyerahan surat pencatatan ciptaan. Alhamdulillahirrabbilalamin wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga disertasi yang berjudul Politik Hukum Perdagangan Internasional mengenai penerapan prinsip perlakuan khusus dan berbeda dalam AOA dan WTO dapat dirampungkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar doktor pada program studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Dalam
penyelesaian disertasi ini penulis telah mengerahkan segala kemampuan dan upaya, namun penulis menyadari bahwa sepenuhnya terdapat ketidaksempurnaan. Karena itu saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan. Selain itu, terwujudnya disertasi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan arahan berbagai pihak. Kepada semuanya, saya mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan yang diberikan. Secara khusus, ucapan terima kasih yang tinggi penulis aturkan kepada yang pertama, Rektor Universitas Jambi, Profesor Dr. Hanis Haji Sutrisno, MSc PhD yang telah memfasilitasi dan memberi izin serta kesempatan menempuh studi pada program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi, Dr. Usman SHMA yang telah memfasilitasi, mengarahkan, dan memotivasi untuk segera menyelesaikan studi pada program Doktor Ilmu Hukum. Mungkin saya ingin menambahkan bahwa gara-gara Pak Usman, terima kasih Pak sudah mendorong saya untuk segera menyelesaikan studi. Mungkin kalau bukan karena Pak Usman, saya mungkin tidak akan menyelesaikan studi ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para wakil dekan di lingkungan Fakultas Hukum, Ibu Dr. Muskibah. Bu Dr. Muskibah adalah dosen saya yang menyelamatkan saya dari satu mata kuliah waktu saya studi S1. Mata kuliahnya hukum antar tata hukum. Mungkin Ibu masih ingat, sudah 3 kali saya mengontrak mata kuliah Hatta itu, Bu. Karena Ibu, saya bisa selesai studi saya di semester 1. Terima kasih, Bu. Kemudian Pak Dr. Umar Hasan dan Pak Zarkasi sebagai wakil dekan 2 dan 3. Pak Umar Hasan ini satu angkatan dengan saya di S3. Beliau sudah lulus duluan. Saya cukup sedih sebenarnya karena memang saya tertinggal dari beliau. Tapi kemudian Pak Zarkasi yang kemudian menguatkan saya. Pak Zarkasi berpesan kepada saya, disertasi ini kita yang buat. Jadi kita yang tahu, kata Pak Zarkasi. Kita yang buat, kita yang tahu, ya kita yang bisa bertanggung jawab. Semua orang tidak akan tahu tentang ini tanpa kita yang buat. Terima kasih Pak Zarkasi. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Program Doktor Ilmu Hukum, Profesor Dr. Sukamto Satoto. Profesor Sukamto ini orang yang baik. Saya terakhir bertemu beliau pada saat perjalanan dinas. Beliau yang kemudian mewanti-wanti ke saya kalau sampai Desember di tahun lalu saya tidak ada progres sama sekali, lebih baik saya mencari alternatif lain. Tapi kemudian Profesor Sukamto yang kemudian mengarahkan juga ke saya kalau memang bisa bersungguh-sungguh pasti ada jalannya. Terima kasih Prof. Kemudian saya juga ingin mengucapkan kepada Sekretaris Program Studi Ibu Dr. Dwi Suryahartati. Walaupun Ibu Dr. Dwi Suryahartati ini baru melaksanakan tugasnya di program Doktor Ilmu Hukum, tapi apa yang diberikan terhadap saya itu cukup dan sangat-sangat membantu saya, khususnya dalam menyelesaikan studi saya di program Doktor Ilmu Hukum. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada promotor saya, Profesor Haji Joni, yang saat ini belum berkesempatan hadir karena beliau memang memiliki kesibukan. Beliau ini adalah orang yang mengajari saya bagaimana memanage waktu, bagaimana memanage organisasi, bagaimana mengambil kebijakan. Karena beliau kemudian saya bisa mengenal Universitas Jambi lebih dalam. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada co-promotor saya, Profesor Dr. Helmi. Terima kasih Pak Dr. Helmi. Pesan Pak Dr. Helmi sebelum saya ujian itu cukup menyentuh hati saya. Profesor Helmi bilang, yang tahu kita bodoh itu hanya 9 orang di dalam ruangan, selebihnya nggak tahu. Jadi artinya walaupun saya maju, ya hanya 9 orang yang menguji saya yang kemudian tahu kalau saya tidak mampu. Beliau yang memotivasi saya untuk segera juga menyelesaikan studi.
Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penguji, Ibu Dr. Hartati. Ibu Dr. Hartati ini yang selalu memarahi saya, yang selalu WA saya untuk segera menyelesaikan dan mengingat apa yang menjadi tujuan saya selama studi. Terima kasih banyak Ibu Dr. Hartati atas kebaikan Ibu. Semoga Ibu sehat selalu. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen bagian hukum internasional, Ibu Dr. Retno Kusniati, Pak Bernard Sipahutar, Pak Ramlan, Ibu Nafianti, Ibu Rahayu Repedowati, Pak Budi Ardianto, Pak Muhammad Falisi, dan Pak Doni Yusra Febrianto. Dosen-dosen di bagian HI ini saat ini semuanya studi. Semoga studinya dilancarkan dan semoga semuanya mendapatkan gelar doktor dengan cara yang sangat maksimal, dan semoga dosen-dosen di bagian hukum internasional selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya juga ingin mengucapkan kepada Bapak dan Ibu dosen pengajar pada program Doktor Ilmu Hukum. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum. Secara khusus saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing akademik saya yang sangat membekas di hati saya, yaitu Pak Anies Bafadal. Pak Anies Bafadal itu orang yang selalu berada di depan ketika saya mengalami masalah ketika saya studi. Selanjutnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua penulis yang tercinta almarhum Ayahanda Mantul dan Ibu Nikmatun. Ibu saya menempuh perjalanan 17 jam untuk sampai ke Jambi. Dan baru kemarin beliau sampai. Ini ibu saya. Dan ada ibu saya juga memiliki kedua orang tua yang sangat hebat, yang selalu mendampingi saya. Ada ayah saya Pak Amringa Koto dan Ibu Karyati. Terima kasih ya sudah menjadi. Saya juga ingin mengucapkan ucapan yang sebesar-besarnya kepada tante saya, Lady Rahma, dan Pak Rahma. Beliau ini adalah, saya tinggal pertama kali di Jambi di rumah beliau 8 Agustus 2003. Saya menginjak Jambi. Beliau yang memberi kesempatan saya untuk tinggal di rumah sampai saya lulus strata 1. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih kepada istri saya Rahmi dan keempat hati saya, Iko Artanis Akbar, Sachi Alifah Akbar, Nina Oksana Akbar, dan Gaisana Taya Akbar. Sumber kekuatan saya, motivasi saya, dan penyemangat saya atas semua limpahan dan kasih sayangnya, perhatian dan pengorbanan, serta doa-doanya. Terima kasih semua. Terakhir juga penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman angkatan 2003 Fakultas Hukum yang sudah mensupport saya sampai saya berada di podium ini. Saya berharap semua doa dan bantuan Bapak dan Ibu yang telah diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal jariah di hari akhir kelak. Akhir kata, saya berharap disertasi saya mendapatkan banyak masukan dan saran serta dapat dimanfaatkan untuk penelitian lebih lanjut. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, atas nama Allah saya terima kasih sebesar-besarnya atas orang-orang yang penting, orang-orang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di karir saya sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi. Akhirnya saya mengucapkan nun wal qalami wa masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya sambutan terbaru, maka
Sidang promosi doktor pada hari ini dinyatakan selesai dengan ucapan alhamdulillah dan terima kasih kepada seluruhnya. Di sidang ditutup.